Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Ibu Dede Yusnia dalam mata pelajaran IPS. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja bukan? Pada kali ini, kita akan membahas materi tentang perubahan sosial budaya yang merupakan materi IPS kelas 9. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian perubahan sosial budaya dan menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Adapun pendidikan anti korupsi yang terintegrasi dengan materi ini yaitu kerja keras, berani, dan peduli. Pernahkah kalian mengamati perubahan kondisi masyarakat Indonesia sejak masa penjajahan, masa kemerdekaan, masa pembangunan, hingga masa reformasi? Sejatinya, masyarakat itu bersifat dinamis. Artinya, setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Perubahan dalam masyarakat dapat berkaitan dengan perubahan pada lembaga sosial, nilai sosial, pola perilaku, organisasi, kelompok sosial, dan lapisan sosial. Selo Sumarjan mendefinisikan perubahan sosial adalah budaya yang terjadi karena perubahan struktur dan fungsi sosial. Jadi secara otomatis mempengaruhi budaya masyarakat itu sendiri karena berkaitan dengan kebiasaan masyarakat. Perubahan sosial budaya meliputi berbagai hal seperti cara berpikir, cara berperilaku, penggunaan alat dari tradisional ke alat yang lebih modern, serta masih banyak perubahan-perubahan yang lainnya. Contoh perubahan sosial diantaranya adalah perubahan perilaku remaja, perubahan nilai dan norma dalam masyarakat, serta perubahan peran laki-laki dan perempuan. Sedangkan contoh perubahan budaya diantaranya adalah perubahan pada alat komunikasi dan perubahan pada alat transportasi, serta perubahan-perubahan budaya lainnya. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya dalam masyarakat sangat banyak dan beragam, baik bentuk ataupun jenisnya. Oleh karena itu, untuk mempermudah mempelajari bentuk perubahan sosial budaya, maka harus diklasifikasikan. Silakan perhatikan bagan di bawah ini. Jika dilihat dari waktunya, maka perubahan dibedakan menjadi dua, yaitu revolusi dan evolusi. Revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Contohnya adalah revolusi industri yang terjadi di Inggris pada tahun 1750 sampai 1850. Meskipun revolusi industri di Inggris terjadi selama 100 tahun, namun karena perubahan yang terjadi secara besar-besaran dalam bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, maka waktu 100 tahun tersebut bukanlah waktu yang lama. Sedangkan evolusi atau perubahan lambat merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu yang lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Contohnya, perubahan kehidupan masyarakat Indonesia dari zaman berburu menjadi zaman industri. Yang kedua, perubahan menurut pengaruhnya dibedakan menjadi perubahan besar dan perubahan kecil. Perubahan yang pengaruhnya besar merupakan perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan suatu masyarakat. Contohnya adalah industrialisasi. Industrialisasi merupakan proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem mata pencarian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Sementara perubahan yang pengaruhnya kecil adalah perubahan yang diikuti oleh sebagian kecil orang. Perubahan ini tidak membawa perubahan mendasar pada bidang kehidupan.
Misalnya, perubahan pada model rambut dan model pakaian. Berikutnya adalah perubahan berdasarkan perencanaannya. Berdasarkan perencanaannya, perubahan dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan yang direncanakan atau planned change dan perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change. Perubahan yang direncanakan atau planned change merupakan perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Pembangunan dapat dikatakan sebagai perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Contohnya adalah pembangunan jalan. Sedangkan perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan biasanya terjadi sebagai akibat dari perubahan yang direncanakan. Contohnya adalah penggunaan traktor dalam teknologi pertanian. Kemajuan dan penerapan teknologi tersebut menguntungkan petani karena menghemat tenaga, waktu, dan biaya. Namun di sisi lain menimbulkan dampak yang tidak direncanakan, misalnya buruh tani kehilangan pekerjaan karena tenaganya telah digantikan oleh mesin. Nah, anak-anak, dari materi perubahan sosial budaya tadi, kita dapat memetik nilai pendidikan anti korupsi, diantaranya kerja keras, berani, dan peduli. Kerja keras artinya dibutuhkan usaha dalam menghadapi perubahan sosial yang terjadi, karena kalau tidak memiliki sikap tersebut, mungkin saja kita akan mengalami ketertinggalan dengan masyarakat lain. Nilai yang kedua adalah sikap berani. Artinya, kita harus memiliki sikap berani dalam menghadapi segala bentuk perubahan selama perubahan tersebut membawa pengaruh positif untuk diri kita. Dan nilai yang ketiga adalah sikap peduli. Artinya, kita harus peka terhadap segala bentuk perubahan yang terjadi dan mampu memilih bentuk perubahan seperti apa yang bisa kita terima dan yang tidak. Demikianlah pembahasan pada materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.